Hai Kakyo, lanjut lagi. Jun Luo Yu alis Hou Fei, tetapi tiba-tiba menyadari, oh, aku ingat kakak, kamu mengatakan bahwa di Mars yang biru pernah menghasilkan dua saudara yang baik. Satu tanpa nama, yang lain adalah ini Jun Yu. Qin Yu juga disebutkan pada saat yang sama, Hou Fei dan Black Feather tidak memperhatikan. Dan mereka belum pernah melihat Jun Yu hidup, secara alami tidak dapat dibedakan dengan iblis. Sejujurnya, Tuan Yan Huang sudah cukup. Ada 4 dari 8 kaisar, seru Hou Fei. Qin Yu juga mengangguk. 4 kaisar 8 tingkat ini, 2 dari mereka adalah Yan Huang dan Jun Luo Yu, tidak mengharapkan upaya hampir 4.000 tahun, Jun Yu benar-benar berlatih untuk kaisar kelas 8, nama jenius Xiandi, benar-benar tidak virtual. Saudara resmi, saya sudah lama tidak melihat Anda, saya adalah Qin Yu. Suara para dewa Qin Yu langsung terdengar di benak Yan Huang, dan sekarang Qin Yu pada titik ini, tidak perlu memanggil Yan Huang, dan langsung memanggil namanya. Itu. Pada saat ini, Yan Huang sedang mengobrol dengan istrinya di halaman. Tiba-tiba, dia mendengar suara dewa Qin Yu, dan hatinya tiba-tiba menghilang. Nyonya, kamu biarkan aku menemanimu, biarkan aku pergi. Yan Huang dan istrinya berkata, sementara pengetahuan peri menutupi seluruh Yan Yangxing, tetapi dia tidak dapat menemukan Qin Yu. Qin Yu akan datang. Yan Huang, Biro, tiba-tiba teringat banyak. Tembakan Qin Yu menembus segel pintu masuk kuil yang hilang, yang cukup untuk membangunkan kediaman resmi Yan. Namun, Yan Huang hari ini tidak tahu bahwa Peng Mo Huang telah dibunuh oleh Qin Yu 3 bersaudara. Siapa yang dibunuh oleh Kaisar Peng? Berita ini benar-benar diblokir oleh elit burung. Ye Kung Xiong, Peng Dingqiong, Qing Qing, saudara Luo Yu, kamu datang untuk menyambut ruang tamu, Qin Yu akan datang. Yan Huang segera mempelajari suara itu kepada orang-orang ini. Selamat datang di ruang tamu. Biro, Yan Huang, dan 4 orang lainnya berkumpul di sini. 5 orang ini adalah 5 orang paling kuat di Istana Kekaisaran, yang dipimpin oleh Yan Huang, dan 4 lainnya hanya nomor 2. Pada kekuatan, 4 lainnya, Jun Luo Yu, Ye Kun, Peng Ding semuanya 8 kaisar, dan satu-satunya wanita Qing Qing, adalah seorang kaisar 7 tingkat, tetapi Qing Qing memiliki identitas. Yan Huang, Burman, saudari terkasih. Qin Yu datang ke sini kali ini, tidak ada kecelakaan yang seharusnya bagi ayahnya di galaksi yang menyala-nyala. Xiandi Ye Kun yang 8 tingkat berkulit putih, dan seluruh tubuhnya juga memancarkan bunga plum sutra. Wow, Qin Yu, sosok legendaris, kali ini harus memperhatikan dengan baik, kata Qing Qing bersemangat. Sebagai satu-satunya gadis di antara 5-4 lainnya lebih dimanjakan. Qing Qing berwarna merah, dan ada banyak ornamen di tubuhnya. Rambut panjangnya juga disisir menjadi kepang kecil, dan setidaknya ada puluhan kalajengking kecil. Qin Yu memang legendaris. Terutama ketika saya melihat informasi tentang Qin Yu dari saudara laki-laki resmi, saya bahkan lebih malu. Dibandingkan dengan saya, dia lebih cocok untuk gelar Kaisar Peri Jenius. Berkata sambil tersenyum. Meskipun Jun Yu tertawa, itu selalu memberi orang rasa perubahan. Bulu-bulu yang jatuh. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di ruang tamu, dan 5 orang di ruang tamu melihat keluar dari gerbang. 3 bersaudara Qin Yu sudah mencapai ambang pintu. Kali ini, 3 bersaudara Qin Yu tidak menggunakan momentum untuk menindas orang. Terakhir kali mereka berada di dunia iblis, mereka disengaja. Qin Yu, Jun Yu juga memiliki sedikit kegembiraan di matanya. Aku tidak berharap itu terlihat selama lebih dari 3.000 tahun, tetapi kekuatanmu jauh lebih dari aku. Pada saat ini, Biro, Yan Huang, Ye Kun, Peng Ding, Qing Qing dan 4 orang lainnya sedikit terkejut. Awalnya berpikir bahwa Qin Yu datang sendirian, tidak berharap datang ke 3 orang, yang paling penting adalah jiwa dari ketiga orang ini mereka tidak bisa merasakannya. Jelas 3 orang di depan saya telah melampaui Kaisar 8 tingkat dan setidaknya ranah jiwa telah mencapai Kaisar 9 tingkat. 2 saudara laki-laki dari Qin Yu jauh lebih kuat daripada terakhir kali di puncak komet. Yan Huang terkejut. Pada saat ini, Jun Yu bertanya Qin Yu, jika keduanya baik, itu harus menjadi 2 saudara yang Anda cari. Ketika Anda pergi ke dunia iblis, Anda harus pergi ke 2 raja. Saya tidak berharap Anda menemukannya. Ya, selamat. Jun Luo Yu juga ingat dengan jelas hari-hari ketika Qin Yu dan Yu tidak disebutkan namanya bersama. Ya, ini kakak kedua saya Hou Fei. Qin Yu menunjuk ke Hou Fei, Biro, Yan Huang adalah untuk mengetahui 3 saudara lelaki Qin Yu, tetapi yang lain tidak tahu. Saudara perempuan Yan Huang, Qing Qing, tersenyum dan menyipitkan mata. Berkata ternyata itu adalah pungutan dari Kaisar, tetapi saya melihat Hou Fei, dan kekuatannya tidak kalah dengan kekuatan Kaisar.
Hou Fei tersenyum. Para pendahulu Daxi Emperor memiliki rahmat untuk mengajari saya, tetapi pada kekuatannya, saya tidak di bawahnya. Ini benar. Saya tidak ingin memberitahu orang tua saya, yang membuat orang di lapangan merasa tidak berdaya. Hanya Qin Yu dan Blackfeather, yang akrab dengan karakter Hou Fei, hanya bisa tak berdaya, tertawa di samping. Ini saudara ketiga saya, Bulu Hitam. Qin Yu berkata untuk melihat Jun Yu, saudara Luo Yu, apakah Anda tidak mengatakan bahwa dalam 2 atau 300 tahun pertama, sama sekali tidak ada binatang tingkat tinggi atau super binatang buas selang? Jun Luo Yu juga ingat bahwa dia dan Qin Yu, dan yang tak bernama baru saja tiba di bintang Kaisar yang tersembunyi, dan ketika Kaisar Iblis bersama Qin Yu pernah bertanya tentang Meng Yu dan tanpa nama-namanya, dan memiliki sesuatu tentang saudara lelakinya. Pada saat itu, yang tak bernama dan dikaburkan ditegaskan, dan binatang buas superior dari keluarga elang tidak muncul dalam 200 tahun itu. Eagles tidak memiliki binatang super sama sekali. Qin Yu, aku tidak mengatakannya, itu Meng Yin dan kakak laki-laki yang tidak disebutkan namanya itu berkata, bagaimana 3 saudara laki-lakimu adalah binatang buas yang unggul atau binatang buas yang super. Jun Luo Yu tidak bisa membantu tetapi berkata. Hou Fei Jun tersenyum dan berkata burung lain-lain adalah binatang super mutan. Yan Huang dan ekspresi orang lain langsung berbeda. Meskipun Yan Huang berada di puncak komet, ia bertukar dengan 3 bersaudara Qin Yu. Tapi bulu hitam adalah hal-hal yang bermutasi binatang super, mereka masih tidak tahu. Mereka juga tahu bahwa Peng Mo Huang dan bulu hitam asli telah membenci. Perjamuan sudah siap, saudara Qin Yu, saudara Hou Fei, saudara bulu hitam, tolong, kata Yan Huang sambil tersenyum. Di jamuan makan, cangkir diganti, dan hubungannya dekat satu sama lain. Dari perjamuan, Qin Yu tahu satu hal. Kekuatan Yan Huang sebenarnya dibentuk oleh persatuan beberapa pasukan kelas 2. Istana Kekaisaran Yan, wajahnya adalah Yan Huang. Namun, sebenarnya ada 5 aula. 5 aula ini milik Yan Huang Guan, Ye Kun, Peng Ding, Guan Qingqing dan Jun Luo Yu. Status 5 orang itu sebanding, dipimpin oleh birokrat kekaisaran. Ketika saya berlatih ke Kaisar ke-8, saya meninggalkan retret dan pergi ke iblis untuk berurusan dengan mantel darah Kaisar. Meskipun saya berhasil membunuh mantel darah Kaisar, ujung salju, setan darah terjerat dengan saya. Di wilayah Kaisar yang berdarah, aku membunuh jauh-jauh, hanya untuk membunuh negeri dongeng itu. Jun Luo Yu dan Qin Yu berbicara tentang tahun-tahun ini. Qin Yu tahu bahwa Jun Yu akhirnya mengangkat hatinya. Bulu-bulu yang jatuh, dunia salju itu juga merupakan Kaisar Iblis tingkat 8, bagaimana Anda membunuh Kaisar darah di wilayahnya, dapatkah Anda membunuh sepanjang perjalanan kembali? Qin Yu sedikit bingung. Dari awal perjamuan, dia sering berbicara dengan Qin Yu. Guan Qingqing yang ingin tahu tentang Qin Yu berkata sambil tersenyum, Qin Yu, saudara tertua Luo Yu, sangat kuat. Dia memiliki artefak berkualitas tinggi, Kaisar berdarah. Bahkan jika ada lebih banyak cara, saya tidak bisa menghentikan kakak. Artefak produk top. Qin Yu ragu mencari Jun Yu. Pada saat itu, pedang panjang Jun Yu tampaknya bukan artefak berkualitas tinggi. Oh, itu setelah aku meninggalkan Bea Cukai, aku pergi ke lingkaran setan, dan aku mendapatkannya secara kebetulan. Jun Yu berkata sambil tersenyum, sepertinya dia tidak peduli dengan artefak teratas. Qin Yu bingung. Artefak teratas sangat langka bahkan di daerah luar kuil. Bagaimana Anda bisa mendapatkan artefak berkualitas tinggi ketika Anda sangat beruntung dan itu bukan di kuil para dewa? Saya tidak bisa memikirkan Qin Yu dan saya tidak banyak berpikir. Luo Yu, bagaimana kamu datang bersama dengan saudara laki-laki resmi? Apakah kamu menjadi salah satu dari 5 raksasa? Kata Qin Yu dengan lelucon. Di sisi birokrat Yan Huang, dia berkata kami awalnya membangun kekuatan ini untuk tujuan tidak ditekan oleh Kaisar Qing dan Kaisar. Kami tidak memiliki ambisi. Selama orang tidak memprovokasi kami tidak akan berurusan dengan orang lain. Kami berlima bersama-sama, dan kami tidak memiliki perbedaan. Tapi saya biasanya pergi untuk berurusan dengan beberapa hal, jadi orang luar mengatakan bahwa saya adalah pemimpin kekuatan ini. Qin Yu tertegun. Tidak heran Jun Yu akan bergabung di dalamnya, aku takut aku juga tahu bahwa bergabung dengan kekuatan ini tidak memiliki beban. Luo Yu, bagaimana dengan anak-anak? Mengapa aku tidak melihatnya? Tanya Qin Yu. Pada awalnya, Jiang Yan adalah pengikut Jun Yu. Ketika Jun Yu pergi ke sana, dia pergi ke sana. Menurut kebenaran, Jiang Yan juga seharusnya benar dalam bintang yang ini, bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Ketika dia memiliki sesuatu, dia akan pergi untuk sementara waktu, kata Jun Yu dengan tenang. Hanya sedikit kekhawatiran di mata Jun Yu, Qin Yu bisa merasakannya.
Kakak Hou Fei, ketiga saudaramu benar-benar hebat, bicarakan barang-barangmu. Guan Qingqing melihat Qin Yu tidak terlalu memperhatikannya, dan kemudian berbicara dengan Hou Fei. Hou Fei sangat bersemangat, dan terus berbicara dengan satu napas. Lanjutkan. Jamuan makan waktu lama, dan ketika jamuan itu harus jamuan, seorang tamu keluar dari pintu. Hei, Jun Yuyu terkejut melihat gadis di luar pintu, dan kemudian ada sedikit kegembiraan di mata Jun Yuyu, berdiri dan berjalan. Hei, kenapa ini sekarang? Mata Jiang Yan merah dan bengkak, dan dia sepertinya tidak memperhatikan Qin Yu. Jiang Yan berkata dengan tak berdaya, Liao Yu kakak, aku akan menemuimu kali ini. Aku berkata, biarkan aku kembali berlatih, kali ini aku takut aku harus pergi untuk waktu yang lama. Ini sangat panjang alis Jun Yu sekilas, dan bahkan tersenyum dan terhibur. Kembalilah dan dengarkan kata-katamu, dan kultivasi dengan ketenangan pikiran. Hanya ketika kekuatanmu ditingkatkan, kamu dapat lebih melindungi dirimu dan melindungi apa yang kamu butuhkan untuk melindungi. Yah, Jiang Yan mengangguk, dan tiba-tiba Jiang Yan secara tidak sengaja mengambil Qin Yu tidak jauh, dan hatinya terkejut. Qin Yu sama terkejutnya melihat Jiang Yan. Qin Yu benar-benar terkejut ketika dia melihat pertemuan pertama Jiang Yan. Apa itu Jiang Yan adalah Xian di kelas 1 sial. Dengan bantuan Dewa Qin Yu dan bantuan air mata meteor, Qin Yu merasa sangat jelas. Jiang Yan di depannya bahkan lebih tinggi dari jiwanya. Jika itu baik, itu harus menjadi puncak para dewa. Dewa yang unggul. Di dunia iblis peri, saya melihat seorang dewa pria yang unggul, terutama orang ini masih rata-rata orang yang saya kenal di masa lalu. Guncangan semacam ini dapat dipahami tanpa banyak bicara. Jiang Yan tidak akan berumur beberapa ribu tahun, dunia roh akan mencapai para dewa superior, dan dia hanya mengatakan bahwa dia menyuruhnya untuk kembali dan berlatih dengan baik. Para dewa superior masih berlatih. Qin Yu benar-benar curiga. Pada awalnya, saya pribadi percaya bahwa Jiang Yan adalah seorang kaisar peri kelas 1. Itu juga bisa dimaafkan. Dengan alam jiwanya yang asli, seorang dewa manusia yang unggul harus menyamarkan kekuatannya dan dia tidak bisa melihatnya. Kasihan Jun Yuyu, aku masih belum tahu kekuatan saudara perempuan saudari yang ia lindungi. Jiang Yan ini ternyata adalah dewa yang unggul. Bagaimana dengan bunga perak alis Qin Yu berkerut? Memikirkan ini, pikiran Qin Yu tiba-tiba muncul banyak adegan. Misalnya, King Di sangat menghormati Yin Hua. Sebagai contoh, ketika Feng Xingxing dan Peng Mo Huang mengeluarkan tangan mereka mudah patah oleh bunga perak. Bahkan jika itu adalah diri sendiri, kekuatan masa kini tidak sebagus Peng Mo Huang, kecuali ruang kontrol menindas kaisar. Pada saat itu, Yin Huan tidak menindas kecepatan Peng Mo Huang, tetapi hanya mengandalkan kecepatan Peng Mo Huang. Dan dapat dengan mudah mengikat Kaisar Qing, Kaisar Huang dan orang-orang lain dari Kaisar Qing, seperti Super Master bantalan super. Dalam menghadapi kuncup bunga perak. Qin Yu, jangan katakan kekuatanku. Jiang Yan memperhatikan momen pertama Qin Yu, dan segera tahu suara itu. Pengetahuan Jiang Yan dapat memastikan bahwa jiwa Qin Yu sangat tinggi, dan dia hanya garis pendek. Bahkan jika dia menyamar, dia bisa merasakannya pada titik Qin Yu. Secara khusus, kejutan di mata Qin Yu sedikit terbuka. Qin Yu melihat kekuatannya yang sebenarnya. Aku tidak akan mengatakannya, tetapi setelah beberapa saat kamu harus berbicara denganku. Qin Yu juga tahu suara itu. Ya, kata Jiang Yan dengan sangat sederhana. Jiang Yan dan Qin Yu tahu suara itu, tetapi dia berbicara dengan Jun Luo Yu Liao Yu saudara, menurut Yan, waktu kultivasi saya akan sangat lama, saya kira ketika Anda terbang ke alam, saya belum keluar. Alis Jun Yu melirik, wajahnya sedikit berubah, dan kemudian menghibur tidak ada, jika kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di ranah para dewa. Jiang Yan mengangguk dengan sedih, lalu berbalik dan melihat Qin Yu, tatapan yang sangat menyenangkan. Kakak lelaki Qin Yu, kau ada di sini juga. Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Jahe ini bisa sangat suka. Hei, kamu masih tahu bahwa aku di sini, aku mengerti. Selama bulu berdiri di sana, perhatian kamu pasti akan berkumpul padanya, dan kamu akan mengabaikan keberadaan orang lain. Kata Qin Yu. Wajah Jiang Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit memerah. Kakak Qin Yu, kamu suka membuatku bercanda. Jiang Yan tersenyum dan berkata. Kedatangan Jiang Yan membuat perjamuan berakhir lebih awal. Kemudian Qin Yu tiga saudara laki-laki diatur untuk tinggal di satu tempat dan Jiang Yan pergi ke kediaman Jun Luo Yu. Kakak Qin Yu, aku akan tahu suaranya padamu nanti, dan kita akan bertemu lagi, kata Jiang Yan ketika dia pergi bersama Jun Yu. Qin Yu hanya bisa menanggung keraguan dan keingintahuan hatinya. Tiga saudara lelaki Qin Yu diatur di halaman yang tenang.
Kakak, kami menghadiri perjamuan mereka cukup untuk memberikan wajah. Perjamuan berakhir langsung untuk pergi, tidak untuk dilakukan, tetapi masih tetap di sini, kata Hou Fei. Qin Yu tersenyum tak berdaya biaya, ketika saya tidak ingin pergi lebih awal tapi saya akan pergi menemui seseorang nanti. Satu orang Hou Fei dan He Yu memandang Qin Yu pada saat yang bersamaan. Kakak, kamu harus melihat siapa dirimu, langsung saja. Apa yang kamu buang-buang waktu di sini? Pikiran Qin Yu tergerak, dan larangan biasa ditempatkan di sekitarnya untuk mengisolasi suara. Karena orang ini adalah abdi Allah, kata Qin Yu perlahan. Astaga, alam para dewa bulu hitam dan kondisi pikiran Hou Fei tidak lebih baik, dan mereka juga melebarkan mata mereka saat ini. Qin Yu tersenyum dan berkata, tidak perlu membuat keributan, Anda tidak terlihat di ranah para dewa. Kekuatan Paman Su, saya yakin di ranah para dewa, ada juga sejumlah tuan. Kata Qin Yu dengan percaya diri. Bulu hitam dan Hou Fei memikirkan senjata mereka. Pakai pistol awan dan tongkat hitam. Tampaknya hitam itu sangat biasa, seperti kayu dan besi. Namun, pada kekerasan, kekuatan dua senjata ini, setidaknya Hou Fei, bulu hitam tidak menemukan apapun untuk merusak pistol awan, tongkat hitam. Paman Su, kekuatannya sangat kuat. Bulu hitam mengangguk. Paman Su adalah tuanku, dia sangat kuat, tetapi metode kuat apa yang belum diserahkan kepadaku, aku akan memberikan senjata. Benar-benar. Hou Fei berjongkok, tampaknya agak tidak puas. Qin Yu tiba-tiba berdiri. Hou Fei dan He Yu tiba-tiba berhenti berbicara dan memandang Qin Yu. Bulu hitam juga berbisik, kakak, pergi menemui pria dewa. Baiklah. Qin Yu mengangguk, dan kemudian mencabut larangan hukum, siap untuk pergi. Siapa orang itu? Hou Fei bertanya. Tubuh Qin Yu bergerak, dan seluruh orang menghilang dari udara. Hanya satu suara yang terdengar di benak Hou Fei dan He Yu, nama dewa itu adalah Jiang Yu, ingat, jangan ungkapkan identitasnya. Jiang Yan. Hou Fei, He Yu tahu jawaban ini, gadis itu secara alami muncul di benak di jamuan makan, keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling berhadapan. Ada seorang pria dan seorang wanita di sebuah tempat di lereng gunung Yanyangsing yang berwarna coklat. Qin Yu dengan hati-hati menatap Jiang Yan di depan matanya. Jahe ini sangat indah, dan mata besarnya bahkan lebih dinamis. Qin Yu tidak bisa memikirkan gadis yang begitu imut, dia ternyata dewa. Jiang Yan, saya benar-benar tidak berpikir bahwa Anda ternyata menjadi dewa. Anda telah menipu saya dan Luo Yu dan saudara yang tidak dikenal. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Jiang Yan sedikit bingung dan mengerutkan kening, dengan sedikit menggoda dan bertanya, Qin Yu, jiwamu begitu tinggi, dan tahu identitasku. Apakah tidak takut kalau aku akan membunuh orang? Membunuh orang? Qin Yu tersenyum dan tidak punya waktu untuk berbicara. Jiang Yan melanjutkan, alam jiwa hanya dapat mewakili pemahaman Anda tentang ruang, dan kekuatan dalam tubuh Anda bukanlah kekuatan Tuhan, juga bukan kekuatan para dewa. Jadi Anda memiliki jiwa untuk diperbaiki, tetapi kekuatannya terlalu lemah. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, kurasa sebuah trik sudah cukup. Benarkah? Qin Yu tersenyum pada Jiang Yan. Jiang Yan berkata sedikit, dan kemudian dia berkata, premisnya adalah bahwa kamu tidak bisa bersembunyi di dunia. Jiang Yan ketika kata-kata itu diekspor, Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang mulutnya. Qin Yu tersenyum. Jiang Yan, jangan sembunyikan itu. Mari kita bicara, bagaimana Anda tahu, Jiang Yuji? Dunia iblis peri tahu bahwa ada sangat sedikit orang di Jiang Yuji, dan semua orang yang tahu adalah orang yang saya sepenuhnya percaya. Anda tidak mungkin dari dunia peri iblis di sini. Sejujurnya, apa hubunganmu dengan Paman Su? Qin Yu memandang Jiang Yan sambil tersenyum. Qin Yu tidak ingin canggung, tetapi Qin Yu tidak takut pada Jiang Yan. Pada kekuatan. Dengan artefak kelas atas Residual Snow, kekuatan serangan Qin Yu sangat luar biasa. Bagaimana dengan para dewa superior lagi pula? Menurut pemilik kuil, para dewa biasanya dimiliki oleh para dewa. Dan dewa yang lebih tinggi, meskipun keberuntungan itu baik, statusnya terhormat. Diperkirakan Anda akan memiliki produk dari produk berikutnya. Jiang Yan tidak punya pilihan selain menghela nafas. Qin Yu, kamu benar-benar kuat. Ya, aku akan memberitahumu sesuatu. Konfirmasi saya adalah paman, karena dia adalah paman saya. Paman? Qin Yu bertanya-tanya. Ya, sayang, kata Jiang Yan serius. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi merasakan kejutan. Paman Yu sebenarnya adalah paman dari Jiang Yan, dan hubungannya sangat dekat. Paman Su harus menjadi saudara lelaki dengan ayah Jiang Yan. Siapakah kuncup bunga perak? Apa hubungan antara Lai dan mereka? Sejak pertempuran mengerikan para dewa di masa lalu, Paman menjadi sedikit cuek dan sedih. Namun, sejak saat itu, dia sangat peduli dengan adikku.
Jiang Emei, yang tampaknya agak bingung, terus berkata saya tidak ingin mengerti. Meskipun paman dulu baik kepada saya, saudara perempuan saya, dan teman-teman saya tidak bisa berbicara tentang mengelus. Tetapi setelah keterkejutan itu, paman saya sangat prihatin dengan saudara perempuan saya. Tidak ada yang diizinkan untuk menggertak saudara perempuan saya. Kekuatan paman sangat kuat meskipun dia adalah seorang maverick dalam keluarga, tetapi bahkan ayahnya tidak akan memprovokasi paman. Jiang Yan berkata dengan nada seruan, belum lama ini, paman itu mengasah bayi yang buruk. Jiang Yanmu memandang Qin Yu, tahukah Anda bayi ini telah menghabiskan banyak tahun kerja keras dan juga menggunakan banyak bahan berharga untuk memperbaikinya. Ayah saya ingin meminta pamannya untuk memberikan bayi itu kepada seluruh keluarga. Sebagai salah satu harta keluarga di kota, bahkan jika Anda bersedia untuk menukar banyak barang berharga keluarga dengan paman Anda, paman tidak akan melakukannya. Aku pasti sudah menebak apa itu, yaitu, Jiang Yuji, kata Jiang Yan sambil menghela nafas. Tinju Qin Yu tidak bisa menahan dan melepaskannya. Pegang lagi dan lepaskan lagi. Paman, orang ini tampaknya tidak peduli. Jika dia masih khawatir, itu adalah saudara perempuanku. Aneh, bagaimana paman memperlakukan adik perempuanku sebagai anak kandung setelah pertempuran yang mengejutkan itu, kata Jiang Yan. Qin Yu tiba-tiba mengeluarkan suara. Baiklah, Jiang Yan memandang Qin Yu. Kamu bilang kakak, apakah itu disebut Jiang Li? Qin Yu menatap Jiang Yan. Setelah mendengarkan terlalu banyak, jika Qin Yu tidak bisa menebaknya, itu benar-benar bodoh. Jiang Yan terkejut, kamu benar-benar pintar, ya, saudara perempuan saya disebut Jiang Li. Lier, berdirilah anak-anak, gumam Qin Yu. Setelah bertahun-tahun, hati Qin Yu sudah sekeras baja, tetapi ketika dia mendengar berita tentang Lier, dia mengingat kembali ingatannya tentang dunia fana dan anak-anaknya, bahkan jika jantung itu seperti baja, ia meleleh dan berubah menjadi lembut. Melihat Qin Yu seperti ini, Jiang Yan sedikit menundukkan kepalanya dan berbisik, sepertinya kamu layak untuk kakakmu. Bisakah Anda memberitahu saya beberapa informasi tentang anak-anak di dunia? Qin Yu menyentak kepalanya dan memandang Jiang Yan seperti pedang. Keinginan mendalam di mata jelas terekspos. Jiang Yan memanjakan diri sejenak dan mengangguk, saya akan mengatakan sedikit, meskipun saya tidak mengizinkan saya untuk mengatakan lebih banyak. Hati Qin Yu bergerak. Saya tidak ingin mengatakan lebih banyak, itu haruslah bunga perak. Qin Yu, kamu bisa menebaknya, saudara perempuanku adalah Jiang Li, itu yang pertama kali kamu tahu. Untungnya, kamu belum melupakannya. Jika kamu berani mengatasinya, jangan katakan itu, aku akan mengajarimu yang pertama. Biarkan Anda merasakan maksud saya. Jiang Yan melambaikan tangannya dengan jijik. Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Dibandingkan dengan saudara perempuannya, temperamen Jiang Yan ini adalah orang barbar yang cantik, pendiam. Sangat berbeda. Ya, kamu masih puas dengan penampilanmu sekarang. Kakakku, hei, biarkan aku memberitahumu sesuatu yang aneh. Ya Tuhan, gadis ini tidak penting, itu bukan temperamen. Lagi pula, jiwa ada di sini. Di dunia itu, setiap orang memiliki karakteristiknya sendiri, tidak ada yang biasa. Dalam keadaan normal, sangat sedikit gadis yang dicari oleh terlalu banyak orang. Jiang Yan membisikkan mulutnya, tetapi saudara perempuan saya berbeda. Sejak pertempuran yang mengejutkan itu, saudara perempuan saya dikejar oleh banyak pahlawan di dunia, banyak-banyak. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi melihat alisnya. Ada banyak saingan. Tiba-tiba Qin Yu teringat sesuatu dan berkata, hei, apa maksudmu? Sebelum pertempuran yang menakjubkan, berapa banyak orang yang tidak mengejarnya? Hampir. Jiang Yan mengangguk, meskipun beberapa orang mengejar saudara perempuan mereka tidak banyak, hanya beberapa. Beberapa, masih dalam kisaran yang lebih normal di ranah para dewa. Qin Yu tiba-tiba curiga dengan pertempuran melempar. Tapi sekarang, wow, banyak pahlawan di dunia Tuhan mengejar adikku, gila, orang-orang yang tidak berstatus standby, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan bersiaga jika tidak ada status dan tidak ada kekuatan, jangan pikirkan. Jangan mencapai ranah para dewa, saya tidak punya wajah untuk berbicara dengan saudara perempuan saya, Jiang Yan berkata sambil menghela nafas. Qin Yu berkedip. Diharapkan akan ada banyak orang yang mencari anak, tetapi apa yang dikatakan Jiang lebih mengerikan daripada yang saya pikirkan. Dalam mengejar saudara perempuanku, yang mana yang bukan tokoh besar di dunia para dewa di antara orang-orang yang secara terang-terangan mengejar, yang terlemah juga adalah dewa-dewa yang lebih rendah. Tetapi dia, meskipun dia hanya dewa yang lebih rendah, tetapi statusnya sangat tinggi. Dan itu sangat bagus di kilang, kata Jiang Yan sambil menghela nafas. Qin Yu perlahan menarik napas. Rasanya seperti gunung menekan hati.
Qin Yu dapat membayangkan bagaimana mengejar sekelompok orang, kekuatan terendah adalah dewa yang lebih rendah. Jelas. Tidak ada kekuatan Tuhan, bahkan tidak memikirkannya. Dan beberapa dari mereka memiliki banyak kekuatan dan status. Tapi jangan berkecil hati, siapa kakakku yang satu di belakang keluarga kami, dan yang lain pamanku berdiri di belakang kakakku. Jangan bilang orang lain, itu ayahku, dan aku tidak ingin memaksa adikku untuk bersamaku. Jiang Yan berkata sambil tersenyum. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi berterima kasih kepada Paman Su. Untuk membangun wanita yang lemah, meskipun ada hati untuk menolak tetapi jika tidak ada paman, dukunglah. Diperkirakan itu tidak akan berhasil. Adikku berkata kepada dunia luar, aku ingin bermeditasi dan tidak ingin berbicara tentang pernikahan. Dengan metode ini, aku telah menolak banyak pria hebat di dunia. Meskipun masih ada sekelompok orang berpangkat tinggi dan berkuasa mengejar, aku tahu bahwa saudariku menyukainya. Itu Anda. Jiang Yan berpura-pura menjadi Lao Cheng dan menepuk bahu Qin Yu. Saudara ipar masa depan, Anda harus bekerja keras, jangan biarkan adikku jatuh. Jiang Yan ini menembak bahunya dan membiarkan Qin Yu tertawa dan menangis. Tapi suara, saudara perempuan suami, tetapi Qin Yu sangat nyaman. Jiang Yanji sangat berharga, sungguh. Itu berada di ranah para dewa, dan itu milik harta karun dari atas. Ini adalah mobil tukang asli masih di ranah para dewa, dan tidak mungkin untuk memahami ruang dengan para pengrajin. Menyempurnakan, Jiang Yanji. Jiang Yan berkata sambil menghela nafas. Mata Qin Yu bersinar. Mobil tukang, apakah itu pemilik kuil yang mempesona Cheho? Menurut Che Haoyi, kekuatan pemurniannya bukanlah untuk menjadi orang kedua di ranah para dewa, yang memang memenuhi syarat untuk disebut pengrajin. Qin Yu tidak meminta mobil Ho Han, karena Qin Yu tidak mau diekspos. Ini akan menjadi beban penting baginya di dunia para dewa. Jiang Yan, Anda mengatakan bahwa pengrajin tidak dapat memperbaiki Jiang Yanji. Apakah Jiang Yanji ini benar-benar sangat berharga? Qin Yu agak ingin tahu tentang berharganya Jiang Yuji. Jiang Yan memandangi Qin Yu, saya menyarankan Anda jika Anda memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, kembalikan Jiang Jieji ke Paman Su. Harta ini dapat dianggap sebagai lingbao pertama dari Paman Su, saya benar-benar tidak mengerti bagaimana dia bersedia memberikannya kepada Anda. Bahkan jika Anda adalah calon suami saudara perempuan itu, tidak cukup bagi paman saya untuk memberi Anda Jiang Yanji. Wajah Qin Yu berubah. Jiang Yuji ternyata adalah lingbao pertama dari Paman Su, dan berita ini benar-benar mengejutkan Qin Yu. Artefak luar angkasa sulit untuk disempurnakan, tetapi mereka disebut lingbao. Jelas, Jiang Yuji harus menjadi milik Hong Meng Ho Tian Lingbao, dan Paman Su dapat berhasil dalam pemurnian, dan tentu saja menghabiskan banyak usaha. Ketika saya pertama kali memberikannya kepada diri saya sendiri, mudah untuk mengatakan bahwa itu adalah artefak. Tampaknya Paman Su khawatir dia tidak menerima karena hadiahnya terlalu berat. Berikan lingbao pertamamu untuk diberikan orang ini bisa berkecil hati, tetapi perilaku ini mengungkapkan keprihatinan Paman untuk Qin Yu. Hati Qin Yu tidak bisa membantu tetapi memancar keluar ke Yusu sangat berterima kasih. Oke terima kasih Kak.